Dari Trisakti kita pindah ke UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung. Kita mintakan kesediaan Bapak Dr. Yusuf S. Zamil SHMH. Beliau kita pilih karena beliau doktornya adalah di bidang hukum pertanahan. Beliau mengambil gelar doktor dari Universitas Padjadjaran dan memiliki kiprah karya ilmiah yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya bacakan, yang sampai ke tangan saya ada 11 halaman. Beliau ini menuju guru besar. Kepada Bapak Dr. Yusuf Saiful Zamil SHMH, kami persilakan. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Bapak Moderator. Ya. Salam hormat kepada semua pembicara dan peserta. Oke. Suara saya sudah terdengar jelas, Pak ya? Sudah jelas sekali. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Temanya sangat menarik sekali ya. Semakin siang bukannya semakin ngantuk, malah kita sangat bersemangat ya, karena temanya sangat menarik dan up to date dan viral sekali ya akhir-akhir ini gitu ya. Betul, Pak. Betul, Pak ya. Nah, jadi saya akan mengulas mengenai praktek mafia tanah yang memang tadi juga sudah banyak ya yang disebutkan oleh pembicara-pembicara selanjutnya, Pak. Dan dari sini saya akan mengutarakan modus ya, yang modus mungkin yang tadi belum sempat disebutkan. Sebenarnya praktek dan modus itu banyak sekali ya, mafia tanah itu yang saya sebutkan hanya sebagian kecil gitu ya. Nah, di antaranya adalah berbagai modus dilakukan oleh para mafia tanah dengan memanfaatkan aparat desa. Dengan memanfaatkan aparat desa untuk menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah. Ya, yang kemudian surat tersebut akan dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk menggugat tanah yang sudah bersertifikat. Ya. Dan banyak kasus di pengadilan mafia tanah tersebut dimenangkan, ya. Apalagi ya, diperkuat dengan kesaksian dari aparat desa. Aparat desa berdalih ketika di persidangan bahwa sertifikat hak atas tanah yang dibuat tidak memberikan tembusan kepada desa, sehingga desa tidak mengetahui sertifikat tanah yang sudah diterbitkan kantor pertanahan. Ya. Itu salah satu modusnya saja. Bahkan berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa terdapat ya di suatu tempat ya yang ada jasa penulisan tulisan Belanda ya, tulisan Belanda dan kertas lusuh untuk memasukkan alas hak atas tanah ya. Jadi dianggapnya sebagai hak tanah barat, gendong pening dan lain-lain. Dibuat semirip mungkin ya, yang itu akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ya. Luar biasa ya mafia tanah ini, sampai sangat sistematis gitu ya, sampai hal-hal yang tersebut juga terpikirkan dan dilakukan gitu ya. Kemudian juga ada ya membujuk ahli waris ya agar mau menggugat. Padahal tanahnya tersebut sudah dijual atau orang tuanya pun sudah, atau leluhurnya itu sudah dijual belikan gitu ya. Ya di sini yang ada di keterangan warkah di desa itu ya tidak ada perubahan data gitu ya. Ya ini di data-data yang di desa itu dimanfaatkan ya untuk mafia tanah untuk menggugat tanah yang memang sebenarnya sudah dialihkan pada orang lain ya. Nah, next. Di sini saya mengutarakan penyebab maraknya mafia tanah itu ya, pertama adalah sistem pendaftaran tanah publikasi negatif yang memang sekarang berlaku di Indonesia, bahwa berdasarkan sistem publikasi negatif, sertifikat adalah bukti
tanah ya bukti yang kuat ya sebagai alat bukti yang kuat. Ya, artinya alat bukti yang kuat pihak lain ya yang merasa dirugikan atau terhadap terdaftarnya sertifikat tersebut, maka diberikan hak untuk menggugat dan apabila bisa membuktikan sebaliknya bisa dimenangkan berdasarkan putusan pengadilan. Ya, di sini memang ada celah hukum yang digunakan oleh mafia tanah untuk menggugat ya tanah-tanah orang lain, bahkan juga tanah-tanah yang bersertifikat yang tadi sudah banyak kasus dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Nah, kemudian ya di dalam sistem pendaftaran tanah publikasi negatif ya memang dibatasi ya dalam kurun waktu menggugat itu 5 tahun. Setelah 5 tahun itu tidak bisa dibatalkan lagi. Tapi dalam praktek ya tetap ya berdasarkan keadilan pengadilan tetap menerima walaupun sudah lebih dari 5 tahun sejak sertifikat itu didaftarkan gitu ya. Artinya bisa kapan saja dilakukan gugatan. Itu yang digalukan celah oleh para mafia tanah. Kemudian penyebab lain adanya data pertanahan yang belum akurat. Ya, data pertanahan yang belum akurat ini juga dijadikan celah para mafia tanah untuk melakukan gugatan atau merampas tanah milik orang lain. Next. Oke. Kemudian yang solusi pemberantasannya seperti apa gitu ya? Solusi pemberantasannya pertama menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita pemerintah ada program PTSL yang ditargetkan tahun 2025 semua tanah itu sudah didaftarkan. Mudah-mudahan targetnya bisa tercapai ya. Karena akan memberikan kepastian hukum dan memberikan data pertanahan yang baik. Tetapi tidak hanya sekedar didaftarkan, tapi solusi selanjutnya adalah membuat peta bidang tanah yang terintegrasi secara online ya, terhadap tanah yang sudah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan. Saya rasa untuk membuat peta tanah yang terintegrasi secara online terhadap sertifikat yang sudah didaftarkan itu adalah suatu kewajiban ya yang harus dilakukan. Nah, sehingga nanti tidak akan lagi ada yang namanya tumpang tindih sertifikat atau sertifikat ganda gitu ya. Karena ketika ada pengajuan permohonan pendaftaran tanah, ya tinggal dilihat saja di peta online, oh ini sudah terdaftar, maka akan ditolak permohonan tersebut gitu ya. Sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk melakukan permohonan atau gugatan. Nah, juga sebaiknya ya untuk peta terintegrasi tanah secara online itu juga terhadap tanah yang belum didaftarkan. Ya, artinya kantor pertanahan itu sudah membuat peta ya secara garis besar, terutama peta-peta tanah yang dikuasai oleh negara, tanah negara atau tanah pemerintah itu ya sudah dibuat peta ya, yang terintegrasi secara online, sehingga tidak bisa orang untuk menggugat seenaknya. Nanti bisa dilihat ya dari peta yang sudah ada ya, bahwa ini memang sudah ada yang menguasainya seperti itu. Kemudian ya selanjutnya solusi yang lain memberlakukan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Ya, ini seperti yang sudah dilakukan oleh banyak negara, terutama negara-negara maju, ya pendaftaran tanah dengan publikasi positif, di mana kalau sertifikat sudah didaftarkan maka tidak bisa lagi dibatalkan oleh putusan pengadilan. Ya, kalau si penggugat bisa membuktikan sebaliknya bahwa itu tanahnya memang tanah dia, maka negara memberikan ganti rugi, ya, memberikan ganti rugi.
bagaimana memberlakukan pendaftaran tanah publikasi positif ini, ya saya bisa membantu kalau kedepannya akan diberlakukan oleh pemerintah, karena ini juga terkait dengan disertasi saya gitu ya. Di sini sehingga tidak akan lagi kejadian kasus yang puluhan tahun sudah ada sertifikat hak tanah, bahkan tadi ada kasus 10 tahun tiba diputuskan oleh pengadilan, ya mungkin berdasarkan bukti-bukti yang dipasukan, yang dihadirkan di persidangan gitu ya. Sehingga karena kan tadi juga disebutkan pengadilan sifatnya formal, tidak bisa melihat apakah bukti itu dipasukan atau tidak gitu ya. Seperti itu banyak kasus itu. Kemudian ya solusi selanjutnya, solusi keempat, dengan pendaftaran tanah publikasi positif otomatis ya harus adanya tanggung jawab mutlak dari notaris PPAT dalam menerbitkan dokumen terkait peralihan hak atas tanah. Ya. Ini masukan untuk ke depan ya, untuk futuristik gitu ya. Selanjutnya kalau sekarang memang benar ya yang namanya notaris PPAT itu hanya untuk memeriksa kebenaran formal saja gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan pada pembicaraan sebelumnya bahwa notaris PPAT hanya memeriksa material, hanya sertifikat saja, sehingga untuk dokumen-dokumen lain, KTP, kartu keluarga dan lain, alas hak yang lain, ya seharusnya juga diberikan tanggung jawab dan diberikan keahlian untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan untuk peralihan hak atas tanah itu benar adanya. Dan ini udah praktek yang lumrah di luar negeri gitu ya. Memang notaris PPAT itu diberikan tanggung jawab seperti itu, sehingga akan memudahkan juga kinerja. Kalau sampai ke persidangan akan memudahkan juga kepada kinerja hakim di persidangan gitu ya, karena dari awal sudah dipastikan dokumen. Juga ada tanggung jawab mutlak dari kantor pertanahan ya terkait penerbitan sertifikat. Ya, terkait penerbitan sertifikat, khususnya sertifikat yang baru, permohonan yang baru maupun yang lama, juga adanya tanggung jawab kebenaran. Ya, ini bisa dilakukan kalau memang yang tadi ya solusi yang nomor 2 itu membuat peta tanah yang terintegrasi secara online itu sudah dilakukan. Ketika ada permohonan, kemudian ya harus dilakukan pengukuran ke lapangan dengan sangat akurat gitu ya, dan melibatkan tetangga sebelah dengan saksi-saksi gitu ya. Jadi harus memang akurat gitu ya. Jadi harusnya ada tanggung jawab terhadap secara mutlak ya terhadap sertifikat yang diterbitkan. Nah, untuk mendukung yang lain juga ya, mendukung diberlakukannya pendaftaran tanah sistem publikasi positif, juga diberlakukan sertifikat hak tanah secara elektronik. Ya, ini juga bisa memberantas, bisa menghilangkan ya, setidaknya mengurangi dari adanya praktek mafia tanah. Ya, dengan sertifikat secara elektronik itu dijadikan sebagai dokumen paling utama ya dari konsep yang saya ajukan itu. Dokumen utama ya, kertas itu hanya sebagai pendukung, sehingga nanti tidak ada lagi modus-modus untuk meminta surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, itu ya. Kemarin juga sudah akan diberlakukan, hanya perlu dikaji lagi sehingga lebih matang lagi konsepnya gitu ya. Jadi tidak perlu menarik, pemerintah mengumumkan tidak perlu menarik sertifikat kertas ya, tapi dengan dibuat sertifikat yang ada itu sertifikat secara elektronik, di mana sertifikat secara elektronik itu ya dibuat password ya, username gitu ya, yang memang dijamin keamanannya dan tidak bisa dibuka ya, tidak bisa untuk dialihkan kecuali atas permohonan dari si pemilik sertifikat tersebut ya. Nah, sehingga di sini lebih terjamin keamanannya, dan itu juga yang sudah diberlakukan di negara luar gitu ya. Nah, kemudian juga diberlakukan pendaftaran tanah secara online gitu ya. Pendaftaran tanah secara online juga akan mengurangi
dari praktek-praktek mafia tanah, mengurangi pertemuan antar para pihak gitu ya, dengan dilakukan pendaftaran tanah secara online gitu ya. Dengan caranya ya pemohon cukup mengisi data-data di website di kantor pertanahan, upload dokumen yang diperlukan ya, kemudian ajukan submit ya. Seketika itu juga permohonan masuk ke kantor pertanahan, kemudian dilakukan pengukuran ke lapangan, kemudian dilakukan pemetaan bidang tanah, kemudian langsung terbit sertifikat atas tanah. Ya. Juga pemohon dalam hal ini penjual ya, kalau terhadap tanah yang sudah bersertifikat akan dijual belikan, dalam hal ini pemohon seperti penjual meminta kantor pertanahan membuka akses PPAT yang ditunjuk untuk membuat akta jual beli atau peralihan hak lainnya. Kemudian penjual dan pembeli mendatangi PPAT yang ditunjuk untuk membuat akta jual beli atau peralihan hak lainnya. Kemudian PPAT mengajukan permohonan untuk balik nama sertifikat hak atas tanah dengan mengupload data-data yang diperlukan seperti akta jual beli atau akta peralihan hak lainnya, bukti pembayaran jual beli tanah, bukti bayar pajak, sertifikat tanah penjual, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peta bidang tanah oleh kantor petanah, ya, karena kan tadi sudah ada peta yang terintegrasi secara online, langsung terbit sertifikat hak atas tanah. Ya, dengan solusi ini tidak hanya bisa mengurangi mafia tanah, juga bisa mempercepat proses pendaftaran tanah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.